pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Kudus. Kaulah pemilih hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan
kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pagi ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja, yang telah membawa kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur untuk semua perkara-perkara ajaib. Kami bersyukur untuk cara Tuhan memperlakukan kami, menjaga kami. Dan pagi ini kami kumpul kembali di rumah-Mu yang kudus, menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Mari Allah Roh Kudus ambil alih ibadah ini, baik bagi kami semua yang ada di gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat hadir dan mengikuti ibadah live streaming kami. Para sahabat, para simpatisan, Tuhan memberkati mereka. Pagi ini ada pujian yang naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah sembah sujud kami kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mentabiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan. Yeay, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa, saya melihat wajah-wajah yang haus untuk kumpul bareng seperti ini. Sayangnya kita belum bisa untuk shake hand, jabat tangan, melepaskan rasa rindu kita. Tetapi bisa melihat wajah satu dengan yang lain, itu sudah luar biasa. Allah yang sudah mati bagi kita, Dia yang telah bangkit juga bagi kita. Dan Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik,
mengorbankan dirinya bagi kita semua pagi ini, sehingga kita bisa layak untuk menghampiri Dia. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Haleluya. Amin Tuhan. Kerajaanmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin, amin Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa, dan Kaulah segalanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tidak ada kata dan kalimat yang lebih baik dan indah selain kami bilang terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana sekian bulan kami tidak dapat beribadah bersama-sama. Tapi oleh kemurahan Tuhan hari ini, kami disempatkan Tuhan untuk dapat bersama-sama. Sekalipun belum semua jemaat, tetapi ini adalah kesempatan yang patut kami syukuri. Karena tidak selamanya ada kesempatan seperti ini. Kami sudah memuji Engkau, saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus ada bersama kami, bersama umat-Mu yang mendengar di rumah. Biar benar-benar pemberitaan firman Allah menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, siaplah kami mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengawali firman Tuhan,
kami akan menyanyi, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, itulah syukur kami kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sangat baik, sudah memelihara kami dan kita sekalian, sehingga kita masih ada, kuat, sehat, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri.
dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih, silakan kita duduk. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan berkhotbah dari satu tema, We love Him because He first loved us. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata kasih dan kata mengasihi dalam Alkitab terjemahan baru tercatat 665 kali dalam Alkitab terjemahan baru. Kata mengasihi adalah sebuah kata yang sangat penting dalam Alkitab, dan sekaligus kata kasih dan mengasihi itu adalah merupakan kata kunci dalam seluruh Alkitab kita. Kasih adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada, dalam konteks ini, kepada Allah dan kepada sesama. Mengasihi artinya menaruh atau memberi kasih kepada Allah atau kepada manusia. Jadi ayat ini dapat menjadi seperti ini. Kita menaruh kasih atau kita memberi kasih kepada Allah karena Allah lebih dahulu menaruh dan memberi kasih-Nya kepada kita. Itu berarti bahwa kita hanya membalas kasih Allah yang sudah diberikannya kepada kita, dan kita telah mengalami, merasakan dalam hidup kita. Kita bukanlah pemula atau pertama dalam mengasihi, tetapi Allah lah yang pertama-tama menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan melihat 3 hal penting dari ayat-ayat yang telah kita ikuti tadi. Yang pertama adalah Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ayat 9 dan ayat 10 dalam pasal ini berkata seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ini penting. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah memiliki banyak sifat, tapi salah satu sifat Allah adalah kasih. Ayat 8 di dalam ayat ini berkata begini, ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang memiliki kasih, yang sumber kasih itu telah menyatakan, telah mewujudkan kasih-Nya kepada kita dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara kasih, tidak terlepas dari bukti dari kasih itu. Allah tidak hanya berteori tentang kasih, tetapi benar-benar Dia wujudkan. Ia nyatakan kasih itu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Allah kudus adanya. Adalah tidak mungkin manusia yang berdosa dapat menghampiri Allah yang kudus kecuali manusia yang berdosa itu sudah dipulihkan, didamaikan dengan Tuhan. Selama manusia belum didamaikan dengan Allah, maka Allah dan manusia itu tidak dapat mengalami kasih itu. Dan oleh karena itu, saudara yang terkasih, manusia yang berdosa hanya dapat berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Andai kata Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, manusia tidak akan pernah didamaikan dengan Allah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu, Allah sumber kasih itu, tidak membiarkan kehidupan manusia terus di dalam dosa, tetapi Ia menyatakannya kasih itu melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai wujud kasih itu. Dengan maksud supaya manusia yang telah berdosa itu, sesuai Roma pasal 3 ayat 23, sekalian manusia sudah berbuat dosa, maka Allah melalui Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini supaya manusia yang berdosa ini mereka dapat percaya
percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dapat diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara yang terkasih, Allah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk penyelamatan manusia. Tujuannya supaya manusia yang berdosa ini dipulihkan, diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dan Allah mau agar kita manusia yang berdosa dan hidup di dalam kegelapan meresponi kasih Allah dengan cara mempercayai dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian kita akan beroleh hidup yang kekal. Bisa bilang amin, saudara. Itu cara Allah memberikan Yesus. Bukan cuma sekedar diberikan, tetapi supaya kita mempercayainya, supaya kita menerimanya secara pribadi dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima Dia, Yesus adalah Tuhan, mereka ini akan dikatakan anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bisa bilang amin, saudara. Yang percaya dalam namanya. Kita ini menjadi anak-anak Allah, kata firman Allah. Dan bukan cuma itu. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, untuk kita bisa datang kepada Bapa itu, Bapa telah memberikan jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus telah menjadi pendamaian. Yesus telah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Kalau jembatan ini tidak dilalui, manusia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Itu kata firman Allah. Makanya setiap orang yang mau datang kepada Allah, dia harus melalui jembatan itu yang namanya Yesus Kristus. Percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang dikatakan Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus. Sekali lagi, ini bukan cuma sekedar Yesus itu sebagai wujud kasih Allah, tetapi keinginan Allah supaya kita manusia dapat mempercayainya, dapat menerimanya dalam kehidupan kita. Sebab dengan kita mempercayai dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya sekedar juga memperoleh hidup yang kekal, tetapi di dalam kehidupan saya dan saudara, sebagaimana Allah kasih adanya, maka kita juga akan memiliki kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan saya, sudahkah kita semua, jemaat yang hadir saat ini, jemaat yang ada di rumah dan di mana saja dapat menangkap siaran ini, sudahkah kita semua mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, menerima kasih-Nya dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus Tuhan itu? Tentu jawaban ini ada pada masing-masing kita. Sebab ini bukan masalah
orang tua Kristen, saya jadi Kristen. Bukan. Tetapi ini adalah pribadi-pribadi kita. Sudahkah kita meresponi kasih Allah itu, yaitu melalui Yesus Kristus? Saya percaya kita yang mendengarkan dan siaran ini dan mendengarkan firman Allah saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah karena kita mempercayai Yesus adalah Tuhan kita. Hal yang kedua yang perlu kita pahami di dalam kebenaran firman Allah kita saat ini, selain Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita yang telah mengalami kasih Allah akan mengasihi Allah. Kita yang telah mengalami kasih Allah akan mengasihi Allah. Ayat 19 di dalam pembacaan kita, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah lah pertama-tama lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian kita yang telah mengalami kasih Allah itu akan mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita. Saudara, ayat 10 dalam ayat pasal ini berkata begini, ayat 10 sekali lagi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tinggal membalas kasih Allah itu karena Allah telah menyatakan kasih-Nya. Dan yang luar biasa, ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita masih dalam keadaan berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Ketika kita masih berdosa, seharusnya kita ini tidak layak untuk mengalami kasih itu. Tapi justru Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Pada bahagian yang lain, dalam ayat 10 ayat ini berkata seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Selain kita masih berdosa, orang berdosa sudah jelas itu adalah setru Allah. Setru Allah artinya suka melawan Allah. Kenapa dikatakan melawan Allah? Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, Allah menyatakan kasih-Nya dengan cara memperdamaikan kita dengan Yesus Kristus melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau kita memahami akan hal ini, kita yang tadinya tidak layak menerima kasih itu karena kita seorang pendosa, kita seorang setru Allah dan lain. Tapi Allah tidak melihat hal itu ketika kita berespons dengan wujud kasih Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia mengampuni kita. Dia menyucikan kita. Dia menghapus segala dosa kita. Dan sekarang kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, telah mengalami kasih dari Allah itu, maka kita akan mengasihi Allah. Ini penting. Hanyalah manusia yang telah mengalami kasih Allah yang benar-benar akan mengasihi Allah. Sulit untuk manusia mengasihi Allah
kalau dia sendiri belum mengalami kasih Allah itu. Ini penting. Orang yang telah mengalami kasih Allah, dia akan merasa rugi, dia akan merasa berhutang kalau dia tidak mengasihi Allah. Karena dia sudah mengalami betapa besar kasih Allah dalam kehidupan ini. Saya yang tadinya akan dihukum, tadinya kita ini akan menerima hidup di dalam neraka. Tapi karena kasih Allah melalui Yesus, kita dipindahkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Bukankah hal ini saudara luar biasa yang Allah buat bagi kita? Nah, oleh karena itulah kita yang telah mengalami kasih Allah, kita harus mengasihi Allah. Karena dia sudah menyatakan kasih. Jangankan jauh-jauh. Dalam konteks rumah tangga, anak-anak yang telah mengalami kasih orang tua, sudah pasti anak-anak seperti inilah akan mengasihi orang tua. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kasih orang tua. Mereka tidak bisa bayar dengan apapun yang ada pada mereka. Dan itu sebabnya mereka akan berusaha dengan segala cara untuk mengasihi orang tua. Karena mereka telah mengalami kasih dari orang tua. Saudara, jangankan kalau berbicara tentang anak orang tua yang tidak mempedulikan, tetap Tuhan ajar anak-anak menghormati orang tua. Apalagi orang tua yang membanting tulang siang dan malam demi untuk anak-anaknya, luar biasa. Ada kalanya anak-anak tidak paham, ketika mereka membutuhkan sesuatu belum diberikan karena belum punya, mereka ngambek, mereka marah. Mama papa cuma di kamar barangkali cuma menangis saja, kita mau bikin apa? Tapi mereka berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan saya yakin sulit bagi anak seperti ini melupakan kebaikan orang tua itu. Sama dengan kita dengan Allah. Kita sudah mengalami kasih Allah. Bayangkan saudara, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Bisakah kita melupakan kebaikan Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di dunia ini memang banyak sekali orang Kristen. Penduduk dunia banyak orang Kristen. Tetapi saya mau katakan, sedikit yang mengasihi Allah. Kenapa, Saudara? Karena banyak orang Kristen belum mengalami kasih Allah. Mereka baru sekedar karena orang tua Kristen. Karena daerah itu Kristen, mereka otomatis harus jadi Kristen. Tapi sebenarnya mereka belum mengalami kasih Allah. Ini penting, saudara. Ini harus dipahami. Kekristenan bukan karena turunan. Bukan karena kita dari satu daerah yang mayoritas Kristen, otomatis saya harus jadi Kristen. Itu baik adanya. Tetapi berbicara kekristenan yang sesungguhnya adalah orang itu telah mengalami kasih Allah dalam hidup. Ketika orang itu telah mengalami kasih Allah dalam hidupnya, maka orang itu tidak perlu dipaksa untuk mengasihi Allah. Itu dengan sendirinya. Dia akan merasa ada yang hilang dalam hidup ini. Kalau dia tidak memuji Allah. Tidak ada yang hilang dalam diri ini kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan. Karena dia sangat mengasihi Allah. Karena Allah lebih dahulu sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ilustrasikan juga seperti ini. Mengapa saya, semoga saudara, suka makan coto Makassar? Ini pertanyaan saya. Sudah berapa bulan saya tidak makan coto, saudara? Itu kesukaan saya. Kenapa kita suka? Karena nikmatnya, karena rasanya, enaknya, kita sudah rasa. Benar atau betul? Kalau coto Makassar tidak enak, pasti orang tidak akan mau cari.
Tapi karena itu enak. Katakanlah makanan apa yang menurut saudara enak. Saudara akan cari. Karena enak. Nah, sama dengan Allah. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah itu dalam hidup kita, maka kita akan cari terus di mana Allah itu. Ada amin? Kita akan merasa ada yang hilang dalam hidup ini kalau kita tidak menyembah Allah. Karena kita sudah mengalami kasih, kita sudah menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita pertama harus mengalami kasih Allah. Ketika kita sudah mengalami kasih Allah, maka kita pasti akan mengasihi Allah. Itu sudah pasti. Kita akan mengasihi Allah. Sebab Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa kasih Allah kita alami dan rasakan, kita tidak akan dapat mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Ya, kita boleh jadi orang Kristen, tapi kalau kita belum mengalami kasih Allah, sulit untuk kita mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Puji Tuhan. Itu sebabnya penting mengalami kasih Allah itu. Penting sekali. Dengan kita mengalami kasih Allah, kita akan mengasihi Allah yang telah menyatakan kasih. Hal yang terakhir, kita yang mengasihi Allah akan mengasihi saudara-saudara kita. Ayat 20 dan ayat 21, mari kita lihat saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, seseorang yang telah mengalami kasih Allah, maka dia akan mengasihi Allah dan kemudian akan mengasihi sesama. Kenapa saudara terkasih? Karena kita sudah mengalami kasih itu. Bukan dipaksa-paksa, tapi itu secara otomatis akan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mengasihi saudara, seiman, sekandung, segereja, sebangsa, itu adalah akibat atau dampak dari kasih Allah yang ada di dalam hidup kita. Kasih Allah lah yang menjadi penyebab sehingga timbul kasih itu kepada sesama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kasih Allah dalam hidup kita, akan sulit untuk kita mengasihi sesama manusia. Tuhan bilang adalah pendusta. Orang yang berkata mengasihi Allah, dia tidak mengasihi manusia, dia pendusta. Bagaimana mungkin yang tidak kelihatan kita kasih dan yang kelihatan itu tidak kita kasihi? Saudara-saudara, kekristenan ini disinilah pentingnya. Disinilah kekristenan yang sesungguhnya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Firman Allah berkata, Yesus berkata, hukum yang terutama pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang utama dan pertama. Tapi hukum yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama adalah hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-39 kalau tidak salah berkata seperti ini. Jadi hukum kasih itu bukan kita mengasihi Allah saja lalu kita membenci manusia. Mengasihi Allah kita merusak sesama manusia. Tidak benar menurut firman Allah. Orang yang telah mengalami kasih Allah, dia akan mengasihi Allah dan akan mengasihi sesamanya juga. Luar biasa. Inilah kebenaran firman Tuhan
yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah yang akan mengasihi saudara-saudaranya. Mengasihi saudara-saudara tanpa mengasihi Allah adalah kasih yang semu. Selalu kasih seperti ini menuntut balas. Selalu diungkit-ungkit ketika kita tidak mendapatkan balasan kasih itu. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, kita pure, kita suci, kita tulus memberikan kasih kepada orang. Dia mau balas, tidak mau balas, itu urusan dia. Tapi saya mengasihi orang itu. Bisa bilang amin, saudara. Luar biasa. Dan ini ajaran Tuhan. Mengasihi Allah tanpa mengasihi saudara-saudaranya adalah juga kasih yang semu. Salah satu ukuran orang mengasihi Allah apabila orang itu mengasihi sesamanya. 1000 kali, berjuta kali kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita, kita sebenarnya bukan orang yang mengasihi Allah. Amin, saudara. Amin. Ini harus dipahami. Orang boleh berkata, saya seorang beragama, saya seorang yang beribadat, saya seorang yang taat, oke. Tetapi kalau kita membenci saudara kita, kata saudara di sini tidak hanya ditujukan sesama, yang dimaksud dengan sesama di sini tidak hanya ditujukan yang seagama, tidak hanya dikatakan sesuku, tidak hanya dikatakan seprofesi, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita membenci yang bukan seagama dengan kita, kita bukan orang yang mengasihi Allah. Amin, saudara. Kalau kita membenci yang bukan sesuku kita, kita juga tidak mengasihi Allah. Tuhan mau supaya orang-orang yang telah mengalami kasih Allah, dia harus mengasihi sesama manusia. Apapun dia, latar belakang apapun dia. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ini ajaran yang sesungguhnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya dapat melakukan ini kalau kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup ini. Dan itu sebabnya kembali saya mau katakan ini penting sekali. Mengalami kasih Allah itu. Pertanyaannya, bagaimana mengasihi saudara kita? Saya masuk pada aplikasinya, saudara. Mari kita lihat ini ayat yang terakhir. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bisa bilang amin, saudara? Bagaimana kasih Allah ada dalam dirinya? Dia melihat saudaranya kekurangan, sementara dia cukup, dia tidak tergerak, menutup pintu hati dan tidak membantu yang berkekurangan. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adalah keinginan Tuhan, kita yang telah mengalami kasih Allah. Kita harus memang mengasihi Allah, tetapi juga jangan lupa mengasihi sesama kita. Apalagi kita sedang hidup dan berada di satu zaman yang sulit sekarang ini. Banyak saudara-saudara sebangsa kita yang sedang menderita akibat karena di PHK, dirumahkan, dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Barangkali tadinya mereka makan 3 kali, sekarang tinggal 1 kali. Sementara kita tahu kondisi ini, kita tahu keadaan saudara kita. Sementara kita diberkati oleh Tuhan. Orang yang memiliki kasih Allah, dia tidak egois dengan dirinya. Tetapi dia selalu akan mengasihi juga saudara-saudaranya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, khususnya jemaat GPD El Shaddai, kita akan masuk pada peduli kasih yang ketiga. Sebab saudara, masih banyak saudara-saudara kita perlu dibantu. Kita sudah mulai dengan peduli kasih yang pertama.
kedua, dan kita akan masuk pada peduli kasih yang ketiga. Saya berharap kita yang diberkati Tuhan, kita yang dicukupkan Tuhan. Mari saudara, jangan egois, jangan cuma untuk diri sendiri. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini kebenaran firman Allah. Orang yang telah mengalami kasih Allah, dia akan mengasihi Allah dan akan mengasihi sesamanya. Kiranya kebenaran firman Allah ini menguatkan kita semua. Tuhan menolong kita. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yang berkata kasih yang sempurna dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu. Saya persilakan para majelis dan hamba Tuhan akan mengelilingi meja perjamuan. Dan kau bukakan Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah datang bagi kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Kalau kami bisa ada sampai pada saat ini Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami. Oleh sebab itu biar kami responi firman-Mu saat ini. Biar kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami semakin ada di hadirat-Mu. Untuk setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun. Kami tetap ada di dalam Tuhan. Karena itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu bukan kebetulan datang firman-Mu pagi ini. Karena mau Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dalam kondisi apapun kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Menjadi kekuatan kami. Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan adalah perisai kami. Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu terus Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi kami jemaat El Shaddai. Sehingga kami semakin dewasa, kuat di dalam Tuhan. Semakin berkualitas menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan, kuduskan kami semua yang hadir pagi ini. Biar dengan tubuh dan darah-Mu, kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin mengenal, mengerti akan rancangan-rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami semua. Sucikan kami semua. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada
nama Tuhan, dipersilakan berdiri. Aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tanganku dan tanganmu telah terbagi tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata, roti itu adalah tubuhnya dan anggur itu adalah darahnya. Ini adalah wujud kasih Allah kepada saya dan saudara, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita imani, kita makan bersama tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya tubuh yang tidak ada cacat dan celah telah menyatu dengan tubuh kita. Ada kekuatan baru di dalamnya. Saya percaya yang sakit disembuhkan Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara dimanapun saudara berada. Kita alihkan cawan pada tangan kanan kita. Kita percaya ini bukan sekedar anggur biasa. Tapi Yesus berkata ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Kita minum bersama darah Yesus. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah bersama-sama mengikuti dan mendengarkan firman Allah dan juga telah masuk dalam perjamuan kudus. Luar biasa Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami akan datang membawa persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat bagi umat-Mu yang tahu berkorban dan mengembalikan milik Tuhan. Kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, para simpatisan dan sahabat dimanapun saat ini berada yang mendengarkan siaran langsung bagi kami. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur, Tuhan baik, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk beribadah, walaupun masih
dalam tahap penyesuaian diri bagi kita semua. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan, dan pada pagi hari ini persembahan langsung saja dibawakan pertama dan kedua, ya. Yang bagian depan ada, yang di depan juga, yang di tengah ada kotak persembahan. Jadi kita atur, ya, bagian tengah yang ada di atas juga, ya. Jadi langsung bawa satu kali 2 persembahan, kemudian untuk milik Tuhan juga boleh. Dan di tengah ada kotak pembangunan kita. Kita angkat pujian, jalan sertanya manis rasanya. Ya. Jalan sertanya manis rasanya, semua bebanku diangkatnya. Ku dibimbingnya, ku dihantarnya, damai sejahteraku setiap hari. Ku tunggu setiap bersama Dia sepanjang hidup. Dia cukupkan keperluanku setiap hari. Ku tak takut akan masa depan, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jalan sertanya, jalan sertanya manis rasanya, semua bebanku diangkatnya. Ku dibimbingnya, ku dihantarnya, damai sejahteraku setiap hari. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan dan milik Tuhan yang kita bawa. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang berjalan. Untuk hari Senin ada kegiatan doa di setiap keluarga dimulai pukul 19.00. Kemudian untuk hari Selasa ada doa dan puasa bagi peluap dimulai pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 3 sore. Masing-masing buka puasa di rumah. Kemudian hari Jumat ada doa dan puasa umum bagi seluruh sidang jemaat. Dimulai pukul 8 pagi dan ditutup pukul 3 sore. Masing-masing juga buka puasa di rumah. Untuk ibadah Minggu 14 Juni 2020 kita masih bisa beribadah di tempat ini. Dan juga akan ada ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik. Selama seminggu pengurusan untuk kita bisa beribadah dengan mematuhi protokol pemerintah kami sudah laksanakan semua. Jadi kami pada pagi hari ini menyatakan bahwa kita bebas beribadah. Itu pun masih dalam kondisi pengaturan yang seperti kita lihat pada saat ini. Ya, kita bersyukur Tuhan baik menolong dalam segala urusan surat-surat sudah selesai dengan baik. Dan pada pagi hari ini kami masih membuka peduli kasih yang ketiga bagi jemaat yang digerakkan Tuhan dapat membawa dia punya sumbangan untuk nanti kita salurkan kepada jemaat-jemaat kita yang terimbas dari COVID-19 ini. Dan untuk pengumuman selanjutnya bahwa hari Minggu depan itu ibadah sektor Torsina dan Sion ibadahnya pada malam hari. Dan untuk Hermon dan sektor Pisgah pada pagi hari ini. Jadi sebentar malam yang ibadah adalah Hermon dan sektor Pisgah. Itu pemberitaan kami dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan waktu ini saya akan ambil sedikit karena Sekolah Alkitab Malino telah ditamatkan sebulan yang lalu, namun kita tidak ada kegiatan, dan oleh karena itu dari tempat ini kami akan menyampaikan kepada kita
ada 4 siswa Sekolah Alkitab Malino yang dipraktekkan di Jemaat GPD El Shaddai. Nama-nama yang saya sebutkan silakan maju. Pertama, Saudara Adrian Tangkere, tingkat 2, silakan maju menghadap ke jemaat. Kemudian yang kedua, Nonsi Yelinda Nudek, tingkat 2. Kemudian yang ketiga adalah Asaria Tloen, tingkat 1. Dan yang keempat, Yusfrianti Grace Seila Sumule, tingkat 1. Jadi inilah 4 kekasih kita yang ditempatkan oleh Sekolah Alkitab Malino di tempat ini. Kami memang belum sempat menyampaikan kepada jemaat karena kita belum pernah ada ibadah baru kali ini. Oleh karena itu kami sengaja ambil kesempatan ini supaya jemaat bisa mengenal mereka. Insya Allah ke depan setelah semua normal, mereka juga akan terlibat secara full dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan mereka sekaligus mengakhiri ibadah kita. Silakan berlutut menghadap ke sini. Kami memuji kebesaran-Mu, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dimanapun saudara berada. Percaya Yesus sanggup menolong saudara. Percaya mujizat masih ada. Haleluya. Saudara boleh angkat tangan di mana saudara berada. Ajaib Tuhan. Amin, amin, amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami yang ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat, luar biasa. Kami bersyukur karena kami sudah dapat beribadah kepadamu. Dan kami percaya untuk kelangsungannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dan Engkau lihat setiap tangan umat-Mu yang terangkat. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Termasuk keponakan dari saudara Akun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Berdoa buat pemulihan kesehatan dari Ibu Moren. Berdoa buat pemulihan kesehatan Bapak Yohanes Minggu. Dan umat-umat-Mu yang lain termasuk saudara Tigor. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau sanggup menjangkau, menjamah, menyembuhkan, menyehatkan mereka dalam nama Yesus. Dan biar mereka semua sehat, sembuh, Tuhan dimuliakan. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan semua kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Lanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan menjadi pagar berkeliling. Berkati setiap usaha mata pencarian umat-Mu di bidang apapun. Kecukupan dari Tuhan menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur oleh Sekolah Alkitab Malino menempatkan 4 anak muda ini di tengah-tengah jemaat ini. Akan berpraktek di jemaat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya akan tolong mereka selama berada dengan kami. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Biar mereka menjadi Tuhan berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Itu sebabnya kami melantik mereka menjadi pengerja GPD El Shaddai. Mulai saat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan Engkau Tuhan, bagimu segala kemuliaan. Engkau ajaib bagi kami, terima kasih. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing.
dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, tidak ada jabat tangan, tidak ada cipika-cipiki sampai pada saatnya itu dilakukan. Tuhan memberkati. Kami ada di depan menunggu saudara. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu.